Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila Putri, NIM 19053034. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi, konsentrasi akuntansi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang telah dosen saya berikan, yaitu yang pertama yaitu jelaskan mengapa sebuah entitas bisnis mau menggunakan sebagian atau semua hal ini. Yang pertama dari Verwa, kedua CIRT, yang ketiga intrusion prevention system, yang keempat intrusion detection system. Yang pertama yaitu Verwa. Sebenarnya setiap komputer yang kita instalasi telah memiliki perangkat lunak firewall bawaan. Namun begitu, hal ini sangat tidak cukup karena kebanyakan firewall bawaan hanya bisa menangkal serangan tingkat rendah saja. Perlu diketahui, pada intinya, tugas utama dari firewall adalah mencegah konten yang tidak dikenal dan berbahaya agar tidak menginfeksi sebuah komputer. Firewall menjadi sebuah gerbang sebelum data yang kita request masuk ke halaman browser kita. Firewall sendiri adalah perangkat keamanan yang bekerja sebagai sistem penyaring bagi sebuah jaringan atau server. Firewall berada di tengah-tengah antara satu perangkat dengan perangkat lain yang terkoneksi dengan internet atau LAN. Berikut alasan menggunakan firewall yaitu, pertama, flexibility management. Dengan adanya perangkat ini, kita tidak perlu melakukan pembaruan satu persatu pada masing-masing perangkat untuk menyesuaikan dengan perangkat keamanan. Yang kedua yaitu unified threat management. Beberapa fitur mumpuni seperti firewall. Ketika perangkat ini digunakan, maka semuanya akan langsung berjalan sekaligus. Tidak perlu berhadapan dengan berbagai hal yang rumit sebab kecanggihan dari produk ini. Layanan jaringan, layanan keamanan jaringan, hingga layanan keamanan aplikasi. Yang ketiga yaitu virtual domain. Melalui fasilitas firewall ini, tak hanya ancaman minor, firewall ini sanggup mengatasi ancaman dalam skala yang lebih kompleks tanpa menurunkan kinerja jaringan. Hal ini tentu sangat bermanfaat untuk meminimalisir ancaman dan gangguan pada perusahaan. Yang kelima yaitu proteksi vertikal. Vertikal adalah desa support yang menyediakan layanan beragam update berkelanjutan untuk menjamin keamanan jaringan komputer. Fasilitas ini mempunyai database jutaan situs yang kemudian dikategorikan dalam beberapa kelompok dan diperlakukan secara berbeda. Selanjutnya yaitu CIRT atau Computer Incident Response Team. Manfaat dari CIRT ini adalah dapat mengendalikan dampak seminimal mungkin, dapat memulihkan layanan terdampak, dapat mencegah insiden selanjutnya, dapat mendeteksi secepat mungkin, dapat mengendalikan insiden secepat mungkin. Untuk perusahaan yang mati hidupnya tergantung dari aktivitas sistem informasi, maka perlu dibentuk CIRT atau Computer Incident Response Team yang tentu saja terdiri dari Departemen IT dan juga dari level manajemen. Tim CIRT harus membuat perencanaan mengenai berbagai kemungkinan insiden yang terjadi dan tentu saja membuat perencanaan mana menghadapi dan menanggulanginya. Berbagai kasus peretasan dan pembobolan jaringan komputer oleh hacker semakin meningkat dari tahun ke tahun ini. Oleh karena itu diperlukan tindakan untuk mencegah pembobolan ini. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan CIRT ini. Yang ketiga yaitu IPS atau Intrusion Prevention System. IPS adalah sebuah perangkat jaringan atau perangkat lunak yang berjalan di belakang firewall untuk mengidentifikasi dan memblokir ancaman terhadap jaringan dengan menilai setiap paket yang melintas berdasarkan protokol jaringan dalam aplikasi dan melakukan pelacakan ancaman terhadap keamanan jaringan. IPS membuat akses kontrol dengan cara melihat konten aplikasi daripada melihat IP address atau port yang biasanya digunakan oleh firewall. IPS mampu memberikan perlindungan 24 jam non-stop. Tentu ini berbeda dengan user atau karyawan IT yang bekerja dengan terbatas.
Menggunakan perangkat ini sangat memudahkan administrator keamanan jaringan untuk memaksimalkan keamanan jaringan. Oleh karena itu, menggunakan IPS ini sangat direkomendasikan. Apalagi jika skala jaringan kemudiannya sangat besar. Sebelum itu, adapun keuntungan dari menggunakan IPS ini yaitu mengurangi kejadian penerobosan sistem oleh hacker, dapat secara otomatis memberikan peringatan ketika ada paket mencurigakan. Yang ketiga yaitu mengurangi penggunaan staf keamanan IT. Yang keempat itu menanggulangi serangan zero day, brute force, denial of service, dan lain-lain. Yang keempat yaitu IDS atau Intruder Detection System. IDS ini merupakan sistem yang bertujuan untuk mendeteksi para penyusup yang berusaha masuk ke dalam jaringan dan server yang dilindungi. Sistem deteksi ini menunjuk kepada proses monitoring komputer dan aktivitas jaringan komputer untuk melakukan analisis berbagai event. IDS akan memberikan tanda saat mendeteksi adanya aktivitas penyusupan ke dalam sistem. Poin penting dari hal ini adalah ditemukannya penyusupan. Jika ini terjadi, sistem akan menyembunyikan alarm untuk memberitahu para pengawas, jaringan komputer, dan sistem administrator. Dengan cara ini, serangan potensial dan meletak kelemahan atau kerentanan jaringan komputer perusahaan dapat diketahui lebih dini. IDS ini dirancang untuk memonitor semua aktivitas jaringan baik ke dalam maupun keluar jaringan. IDS melakukan identifikasi berbagai pola yang mencurigakan dan juga menginformasikan indikasi jaringan atau sistem saat mendapat serangan dari seseorang yang berusaha masuk untuk mengganggu jaringan. Baiklah, pertanyaan kedua yaitu di antara 3 jenis pengendalian preventif, detektif, dan korektif, manakah yang akan paling saudara prioritaskan untuk diterapkan pada sebuah entitas bisnis? Apakah tipe yang saudara pilih itu sama jika kasusnya perusahaan yang tidak punya sistem sama sekali dengan sudah punya sistem? Menurut saya, pengendalian preventif yang harus diprioritaskan. Pengendalian preventif lebih efektif dari segi biaya dibandingkan pengendalian detektif dan korektif. Pengendalian preventif ini merupakan pengendalian yang digunakan untuk mencegah adanya tindakan yang salah akibat dari kondisi error, baik karena kekeliruan atau ketidakberesan yang terjadi pada suatu kegiatan. Tipe pengawasan preventif ini sangat diperlukan karena dapat menghentikan timbulnya permasalahan. Para pendesain sistem harus menekan pengendalian mereka pada pengawasan preventif. Adalah lebih ekonomis dan lebih baik bagi hubungan antara manusia untuk mencegah suatu permasalahan sebelum timbul daripada mendeteksi dan mengoreksi permasalahan setelah terjadi. Ketika diterapkan ke dalam sebuah sistem, pengendalian preventif dapat mencegah kekeliruan dan oleh karena itu mencegah biaya perbaikan. Pengendalian preventif bisa mencakup misalnya karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, pemisahan tugas untuk mencegah pelanggaran yang disengaja, otorisasi yang layak untuk mencegah penggunaan sumber daya organisasi dengan tidak semestinya, dokumentasi dan catatan yang memadai, serta prosedur pencatatan yang layak untuk mencegah transaksi yang tidak semestinya, dan pengendalian fisik atas aktiva untuk mencegah penyalahgunaan pencurian. Selanjutnya itu pertanyaan ketiga yaitu, pemisahan tugas dan fungsi terkadang tidak mungkin secara ekonomis untuk sebuah bisnis kecil. Menurut Anda, apa solusi untuk mengatasi hal ini? Pembagian tugas secara efektif kurang cocok untuk diterapkan pada bisnis kecil, karena apabila kita tinjau dari sudut kinerja, terlalu banyak tenaga kerja yang dipakai, padahal tugas yang ada cuma sedikit. Yang artinya bisnis dalam usaha kecil tidak perlu menggunakan metode pembagian tugas secara efektif. Sebaliknya, pada perusahaan besar, pemisahan tugas sangat penting untuk pengendalian internal yang efektif karena mengurangi risiko kesalahan dan tindakan tidak pantas. Ini membantu melawan penipuan oleh mengecilkan kolusi. Bagi usaha dengan omset kurang dari 300 juta per tahun, umumnya tantangan yang mereka hadapi adalah bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya. Bagi mereka, umumnya asal dapat berjalan dengan aman sudah cukup. Secara umum, bisnis UMKM lebih mengutamakan kegiatan pemasaran dan keuangan, karena memang kedua hal tersebut merupakan faktor penting penentu pertumbuhan usaha. Selanjutnya solusinya yaitu
Melakukan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk tumbuh. Yang kedua itu membangun tenaga kerja yang terlibat aktif dalam berbagai pekerjaan. Pertanyaan yang keempat yaitu, apa tanggapan Anda terhadap perusahaan yang menetapkan kebijakan memonitor aktivitas karyawan bekerja menggunakan komputer di kantor dengan alasan keamanan dan pengendalian? Dalam lingkup perusahaan yang telah memiliki sistem, adanya pengawasan atau monitoring diharapkan pekerjaan seseorang dapat terlaksana dengan baik. Apabila pengawasan terhadap kinerja karyawan ini dikelola secara benar, maka akan membantu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Salah satu alasan utama dalam monitoring karyawan adalah demi keamanan dan pengendalian para karyawan agar berbagai data penting atau informasi mengenai perusahaan dapat terjaga dan terkendali dengan baik. Adapun pentingnya monitoring atau pengawasan terhadap karyawan adalah merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi dalam menjalankan setiap pelaksanaan kerja yang telah ditetapkan perusahaan. Dengan demikian, pengawasan terhadap aktivitas karyawan dapat menimbulkan pengaruh dalam melaksanakan setiap pekerjaan. Artinya, keberhasilan pelaksanaan pekerjaan tidak terlepas dari perhatian pengawas terhadap setiap bawahannya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.